Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita ya pada hari ini. Kita lanjutkan kepada pengaplikasian dari analisis optimasi pada bidang investasi. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan konsep investasi. Ini penting kita ketahui ya. Yang kedua terkait dengan pelaku investasi siapa saja, sehingga nanti kita bisa menemukan ya perbedaan investasi dari perhitungan ICOR atau Incremental Capital Output Ratio dengan investasi yang dicatat oleh Badan Penanaman Modal Daerah atau BPMD. Nah, ini ada gap. Kenapa? Karena kalau kita pakai perhitungan Incremental Capital Output Ratio, investasinya itu lebih kompleks. Nanti akan saya jelaskan di outline yang kedua. Yang ketiga adalah aplikasi analisis optimasi pada investasi. Ini akan saya sampaikan juga ya. Tapi nanti ini terkait juga dengan pelaku investasi di sini, sehingga nanti kita punya gambaran ya bagaimana pemecahan masalah yang bisa dilakukan dengan analisis optimasi pada bidang investasi. Yang terakhir adalah contoh-contoh dari kasus pengaplikasian analisis optimasi pada investasi. Kita ke yang pertama, yaitu konsep investasi. Nah, konsep investasi ini setidaknya ada beberapa definisi ya. Kalau menurut Webster, investasi itu adalah penanaman uang dengan harapan mendapatkan hasil dan nilai tambah. Yang kedua dari MenQ mengatakan bahwa investasi juga dapat didefinisikan sebagai barang-barang yang dibeli oleh individu ataupun perusahaan untuk menambah persediaan modal mereka. Atau menurut KBBI, kalau investasi itu merupakan penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Ya, ini pada dasarnya ini sama ya definisinya. Berarti ada pengeluaran terhadap barang atau jasa ya, atau barang modal atau suatu barang investasi dengan harapan suatu waktu akan memperoleh keuntungan. Nah, kalau kita lihat berdasarkan kondisi yang ada ya, investasi bisa dapat dibagi dua, yaitu yang pertama ada investasi swasta, yang kedua ada investasi pemerintah. Nah, kita cek ya, investasi swasta itu pelakunya siapa saja, bisa perseorangan. Nah, perseorangan ini tidak hanya dalam bentuk investor yang sifatnya itu dia bermain di pasar saham atau pasar modal, tidak hanya seperti itu. Tapi investasi swasta perorangan juga bisa dilakukan oleh usaha kecil, mikro ya, dan menengah. Nah, kalau contoh realnya kita bisa lihat misalnya perilaku investasi dari pemilik warung kelontong, dan itu tidak tercatat ya, tidak tercatat di Badan Pusat Statistik atau Bank Indonesia. Bisa jadi investasi orang tua ya, investasi orang tua terhadap pendidikan anaknya, itu kan masuknya HDI ya, Human Development Index ya, nanti investasi terhadap modal manusia, dan itu juga tidak tercatat ya. Atau investasi yang lain, individu-individu yang lain yang memang notabene itu sulit untuk dideteksi ya. Nah, ini yang jadi kendala. Padahal yang tercatat di Badan Penanaman Modal Daerah, baik itu tingkat kabupaten maupun provinsi, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 terkait dengan badan usaha. Investasinya ada dua, ada penanaman modal asing, ada penanaman modal dalam negeri. Ya, ini ranahnya perhitungan ini dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan dicatat oleh BPS. Ya, nah sedangkan investasi yang kedua itu dari pemerintah, pelakunya ada pemerintah. Nah, kenapa kok bisa disebut investasi? Karena ini dalam jangka panjang akan memberikan keuntungan, baik secara kuantitatif atau secara nilai uang,
ataupun secara manfaat masyarakat yang sifatnya adalah sosial atau secara kualitatif. Nah, investasi yang dilakukan oleh pemerintah itu meliputi yang pertama investasi publik atau belanja modal dalam APBD ya. Dan yang kedua ada investasi pemerintah atau pembiayaan APBD. Ini terkait dengan undang-undang perbendaharaan. Jadi, kalau kita mau detail, maka secara makro sebenarnya cakupannya adalah ini investasi. Ya, pelakunya swasta dan pemerintah. Ada yang tercatat, ya, yang tercatat biasanya yang diasumsikan sebagai investasi hanya swasta yang badan usaha. Nah, ini yang tercatat di Dinas Penanaman Modal ataupun di Badan Penanaman Modal Daerah provinsi. Ya, tercatat hanya ini saja. Sedangkan yang lain itu tidak tercatat. Sehingga kalau kita menghitung nilai incremental capital output ratio, ya, nanti kita jadikan dasar untuk menghitung investasi berapa ya. Kita bandingkan dengan output. Output di sini adalah produk domestik bruto, maka ada selisih nilai investasi antara data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik dengan data yang kita hitung dengan menggunakan ICOR. Kenapa? Karena investasi dalam ICOR itu meliputi semuanya. Meliputi investasi swasta dan pemerintah. Meliputi investasi yang tercatat dan yang tidak tercatat. Ya, karena sifatnya dia secara makro. Nah, selain itu, kalau kita lihat dari sisi pasarnya, ya, maka kita bisa bagi menjadi investasi pasar modal. Ini terkait dengan jual beli saham ya, kita investasi di pembelian saham atau reksadana ya. Terus berikutnya yang kedua ada investasi di pasar keuangan. Ini kita bisa beli sukuk, bisa beli surat utang negara, kita bisa beli obligasi ya. Ini berada di pasar keuangan. Dan yang terakhir ada investasi di pasar real. Ini yang menggerakkan ekonomi yang paling bawah ya. Kalau ini notabene hanya bermain di kalau kita boleh bilang itu bukan pasar real atau pasar yang sifatnya memang ada di atas saja. Apakah menetes ke kesejahteraan masyarakat? Ini belum tentu. Ya, jauh juga mekanismenya. Maka yang paling diutamakan harusnya ada investasi di pasar real. Nah, ini kalau kita lihat ke sebelah kiri ini, di sini ada investasi real, baik itu dari investor swasta dalam negeri, swasta luar negeri maupun pemerintah, ataupun perseorangan. Dengan kata lain, investasi ini masuk dalam teori sebenarnya mengarahnya pada investasi yang sifatnya adalah real. Oke ya, tapi perkembangan sisi moneter menyebabkan diadopsinya motif spekulasi dari Keynes ya, sehingga muncul pilihan memegang uang apakah dalam bentuk transaksi berjaga-jaga atau berspekulasi. Nah, ini di sini, masuk di sini. Jadi motifnya investasi pasar modal dan pasar keuangan itu lebih banyak pada motif spekulasi. Ini berbahaya bagi perekonomian. Ya. Oke, berikutnya bagaimana dengan aplikasi analisis optimasi dalam bidang investasi. Metodenya masih sama ya. Saya ulangi lagi berkali-kali ya. Kalau ada fungsi tujuan dengan satu fungsi kendala, maka kita bisa menggunakan dua. Yang pertama bisa menggunakan metode Lagrange, yang kedua bisa menggunakan metode Kuhn-Tucker. Ya, kalau bentuknya fungsi kendala dalam bentuk persamaan, maka itu menggunakan Lagrange. Kalau fungsi kendalanya dalam bentuk pertidaksamaan, maka kita menggunakan metode Kuhn-Tucker. Itu ya. Nah, berikutnya, kalau fungsi kendalanya lebih dari satu, ya, jadi ada satu fungsi tujuan, tapi fungsi kendalanya lebih dari satu, maka kita menggunakan metode simplex. Nah, tidak bosan-bosan, saya minta kalian untuk mempelajari video saya yang lain terkait dengan teorinya perhitungan ya, teori perhitungan dari masing-masing metode, baik itu Lagrange atau metode Kuhn-Tucker maupun metode simplex.
Nah, ini contohnya seperti ini salah satunya. Saya buat ini data hipotetik ya. Ada beberapa data real, tapi ada yang hipotetik sifatnya. Nah, silahkan nanti ini juga bisa menjadi salah satu contoh soal yang harus kalian kerjakan. Nah, ini contohnya, diketahui harga saham PT Unilever Indonesia TBK ya, sorry. Ini saya lambangkan dengan variabel X adalah Rp4.266. Ini pada hari ini ya, pada hari video ini saya buat. Terus PT Telekomunikasi Indonesia TBK adalah ini saya jadikan PT Telekomunikasi Indonesia itu variabel Y adalah Rp3.550 dan PT Waskita Karya ya, TBK ini saya jadikan variabel Z adalah Rp1.105. Nah, jika seorang investor memiliki dana sebesar 1 miliar dan berdasarkan pengamatan menunjukkan bahwa fungsi keuntungan dari berinvestasi pada ketiga saham tersebut adalah ini return-nya ya, Z-nya atau fungsi tujuannya ya sama dengan 65X YZ, maka berapakah nilai kombinasi dari X, Y, dan Z agar return yang dihasilkan adalah optimum. Ya, nanti selesaikanlah dengan metode Lagrange dan Kuhn-Tucker. Jadi nanti kita buat asumsi. Yang satu bentuknya persamaan, yang kedua bentuknya pertidaksamaan. Nah, kalau kalian kita amati, harga-harga ini merupakan nanti menjadi fungsi apa? Fungsi kendalanya. Fungsi tujuannya adalah ini. Kita mendapatkan return 65 kali X kali Y kali Z. Ya, jumlah 65 dikalikan jumlah saham X, dikalikan jumlah saham Y, dan dikalikan jumlah saham Z. Nah, fungsi kendalanya adalah ini. Jadi 4.266X ditambah 3550Y ditambah 1105Z. Nah, ini tidak boleh lebih sama dengan 1 miliar. Ya. Nah, silahkan nanti dikerjakan dengan metode Lagrange dan Kuhn-Tucker. Ini salah satu contoh investasi di pasar modal. Ya, pasar modal. Kombinasinya sebenarnya banyak. Nanti kita bisa pasar keuangan, ya, pembelian obligasi, surat utang negara, segala macam. Tapi kita ambil salah satu saja. Nah, berikutnya, ini contoh investasi di sektor pemerintah. Ya, ini saya buat soal seperti ini. Diketahui X1 adalah investasi berupa infrastruktur dan X2 adalah investasi berupa modal manusia atau human capital. Karena kita tahu pemerintah sekarang menetapkan ya. Kalau dulu menetapkan investasi fisik itu berapa persen, investasi non fisik atau pemberdayaan masyarakat itu berapa persen. Nah, saya buat bahasanya seperti ini. Investasi infrastruktur dan investasi modal manusia. Nah, jika pemerintah menetapkan kebijakan anggaran investasi sebesar 60% untuk infrastruktur dan 40% untuk modal manusia, atau kita tuliskan dalam fungsi tujuan adalah seperti ini, Z sama dengan 0,6 X1 plus 0,4 X2. Maka minimumkanlah fungsi tujuan tersebut dengan fungsi kendala sebagai berikut. Ya, silahkan ini dikerjakan. Ini ada satu fungsi tujuan dan ada lebih dari satu fungsi kendala, maka ini menggunakan metode simplex. Ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat belajar. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.